wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas halaman 10 garis kelima. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu, dan segala sesuatu, ma'i'in, cairan, kharaja, yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan, dalam kurung dubur dan tubul. Najisun adalah najis, illa kecuali al-maniyya, mani. Wa ghuslu, dan mencuci, jami'i, semua, al-abwali, air kecil, wal arwasi, dan tinja, bahasa kitanya air, wal arwasi, tinja. Wajibun adalah wajib, illa kecuali baulas sobihi, kencing bayi laki-laki. Baulas sobihi, kencing bayi laki-laki. Allati, yang lam yakul, belum makan, at-ta'ama, apapun selain ASI. Lam yakul at-ta'ama, belum makan apapun selain ASI. Fa innahu, karena ia ya guru, menjadi suci, birossi, dengan memercikkan, al-ma'i, air, alaihi, di atasnya.
wala dan tidaklah yu'fa dimaafkan an syai'in dari sesuatu minan najasa dari najis-najis illa kecuali al yasiro yang sedikit, minat jami dari darah, wal qai'i dan nanah. Wa ma la nafsalahu dan dari binatang la nafsalahu yang tidak memiliki darah, sa'ilatun yang mengalir, dan dari binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, jika waqa'a jatuh fil ina'i dalam bejana, wa mata fi dan mati di dalamnya. Fa innahu sesungguhnya ia la yunajjisu tidak menjadikannya najis, la yunajjisu tidak menjadikannya najis. Wal hayawan adapun semua hewan, kulluhu semuanya, tahirun suci, kulluhu semuanya tahirun suci, illa kecuali al-kalba anjing, wal khinziro dan babi, wama tawallada dan yang terlahir minhuma dari keduanya, au min ahadihima atau dari salah satunya. Wal maitatu adapun bangkai, kulluha semuanya, najisatun dihukumi najis, illa samaka kecuali ikan, wal jaroda dan belalang, wal adamiyah dan manusia, wa yuksalu dan dicuci, al-ina'u bejana dan dicuci bejana, min dari wulugi jilatan, al-kalbi anjing,
wal khinziri dan babi sab'a 7 marrotin 7 kali 7 kali ihdahunna salah satunya biturobi dengan tanah biturobi dengan tanah wayuk salu dan dicuci min dari sairi semua an-najasati najis marrotan sekali tapi alaihi yang mendatangkan di atasnya tapi alaihi yang mendatangkan di atasnya wasalah satu dan jika mencuci 3 kali wasalah satu dan jika mencuci 3 kali afdolu itu lebih utama wa idza dan jika takhallalatil khamratu wa idza dan jika takhallalatil khamratu khamar berubah menjadi cuka takhallalatil khamru khamar berubah menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya tahurat ia suci tahurat ia suci wa in kullila namun jika berubah menjadi cukanya bitorhi syai'in dengan menambah sesuatu fiha di dalam khamar lam yakur maka tidak menjadi lam takur maka tidak menjadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illa maniyah. Jadi segala sesuatu yang keluar dari as-sabilaini dari 2 jalan, dari kemaluan depan maupun dari belakang, najisun dihukumi najis. Baik ini berupa air kencing atau kalau dari belakang ya berupa bisa air atau bisa berupa mencret atau apa ya. Itu semuanya hukumnya adalah najis. Kalau angin nggak termasuk dari belakang ya, lagi habis makan singkong itu ubi kentut terus, nah itu nggak termasuk. Tapi kalau ada ampasnya, nah itu dia, itu menjadi najis. Kalau dari depan ya biasanya kencing. Setelah kencing kalau misalkan udah dibersihin ternyata masih ada yang keluar, nah itu termasuk najis juga, termasuk najis. Nah illa maniyah kecuali mani, kecuali sperma. Namun kalau keluar sperma jadi kewajibannya tidak cebok tapi mani. Jadi mani itu dihukumi suci dalam artian di sini kalau terkena pakaian itu tidak najis. Tapi dalam pendapat lain di luar mazhab Imam Syafi'i itu berpendapat ya mani juga najis. Dalam hal itu
kenapa mani ini tidak dihukumi najis? Karena ini kan cikal bakalnya manusia yang menjadi sesuatu yang mulia, ya. Sehingga sesuatu yang mulia ini terlahir dari sesuatu yang suci, bukan yang sesuatu yang najis. Jadi pendapatnya itu diantaranya seperti itu argumentasinya. Kenapa mani ini dihukumi suci, ya? Karena cikal bakalnya manusia. Namun mungkin kita perlu ikhtiar dalam ibadah itu hati-hati, karena biasanya kalau sebelum mani keluar itu kan ada pengiringnya. Pengiringnya itu baik berupa yang lengket-lengket itu, ya, berupa madi atau mati. Nah ini wa ghuslu jamil abwali wal arwati wajibun, dan mencuci semua najis di sini baik berupa air kencing maupun berupa tinja adalah wajib. Jadi kalau kita mungkin dalam hal ini kesulitan dalam perjalanan, misalkan kesulitan dalam perjalanan, kemudian tidak mendapati air untuk mencuci dengan air, maka ada solusinya kan. Solusinya mungkin membawa tisu atau mencari batu. Jadi bersucinya itu dengan menggunakan batu, ya, tidak dengan air. Nah jadi dalam hal memang sedang ada air yang bertumpah, maka ghuslu jamil abwali wal arwati wajib hukumnya untuk mencuci semua di sini air kencing, ya, wal arwat dan tinja. Illa bola sobi tadi lam yakul to'an, nahu ya perlu birrasil ma'i alaihi. Nah ini dikecualikan air kencingnya anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Nah dalam hal membersihkan, tata cara membersihkan najis dulu kita sudah pernah bahas bahwa ketika kita membersihkan najis maka terlebih dahulu najis itu harus dihilangkan ainiyahnya, wujudnya. Jadi kalau misalkan kita ingin membersihkan najis di dalam rumah, misalkan rumah kita sudah keramik gitu kan, anak atau cucu kita kencing, maka yang perlu dihilangkan terlebih dahulu itu adalah ainiyah air kencingnya dengan cara mengelapnya sampai kering. Kalau sudah kering, dilap, sudah nggak ada ainiyahnya, tinggal diguyur air 1 kali, diratakan, itu sudah cukup. Tinggal dikeringkan. Itu tata caranya. Wala yufa an syai'in minan najasa illa yasiro, dan tidak dimaafkan segala sesuatu dari najis illa yasiro, kecuali yang sedikit, minat dari wawahi, dari darah dan bisa kita lagi nggak ngapain, lagi mau sholat, ya tiba-tiba ada nyamuk, ya, yang gigit gitu. Nemplok. Ini kira-kira kita tepuk apa kita bersihkan aja? Kalau refleks kita tepuk, kemudian ada darahnya kan? Nah ini termasuk yang sedikit apa yang banyak darahnya? Sedikit, dimaafkan. Ya, darah dari tadi dari bekas gigitan nyamuk itu sedikit, itu dimaafkan. Nah itu ya. Misalkan kita bisulan ini, si bisul ini pecah Pak, leweran banyak. Kita mau sholat, ya, kalau ada air kita bersihkan dulu. Namun setelah dibersihkan,
masih ada yang keluar berupa darah dan nanah. Maka sisa yang keluar itu niscaya itu adalah sesuatu yang sedikit yang dimaafkan. Tapi ketika pecah di awal tadi, nah itu diperkirakan banyak. Maka sesuatu yang banyak ini, najis yang banyak ini dari tadi pecahan bisul itu harus kita bersihkan. Nanti setelah dibersihkan masih ada sisa yang keluar, maka anggap itu sesuatu yang sedikit yang dimaafkan. Ya itu. Wa ma lana saru sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa ma tabihi. Fa innahu la yunajjisu. Ada hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Apa contohnya? Contohnya misalkan cicak ya. Contoh lainnya kayak kecoa, itu tidak memiliki darah. Jangkrik termasuk ya. Kecoa, jangkrik, serangga-serangga yang seperti itu. Nyemplung Pak, jatuh di air sampai mati. Maka niscaya itu tidak menjadikan air itu najis. Ini sesuatu yang dimaafkan. Tidak menjadikan itu sesuatu najis. Cuman kalau yang jadi masalah sekarang itu kan kalau yang jatuh itu bukan cicaknya, tapi yang jatuh itu adalah kotorannya. Nah ini. Namun dalam referensi lain ditemukan ya termasuk kotorannya itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Tapi kalau ragu-ragu ya jangan. Kalau ragu-ragu anggap itu najis, airnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Contohnya nyiramin jalanan yang berdebu, contohnya nyiramin pohon-pohon. Itu kalau ragu. Karena itu tadi ada kotorannya yang menyusul, bukan hanya wujud tadi badannya saja. Fa'innahu la yunajjisuhu, maka yang itu tadi yang tidak menjadikan air itu najis. Wal hayawanu kulluhu thahirun illa qalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadin. Jadi hewan-hewan yang masih hidup ini maksudnya. Jadi al-hayawan di sini adalah hewan-hewan yang masih hidup. Kulluhu thahirun, semuanya dihukumi suci. Kucing masih hidup, kucing ya masih hidup. Tapi nanti jadi masalah kalau apa? Si kucing itu meninggalkan bulu, kan bulunya sudah terlepas dari badannya. Apakah itu kucing? Bukan, itu bulunya kucing. Nah, dalam hal menghukumi bulu kucing yang sudah terlepas dari kucing ini, saya temukan di beberapa referensi kalau sedikit cuma 1-2 doang itu dimaafkan Pak. Tapi kalau sajadah kita ditidurin kucing, bulunya rontok di situ, nah itu maka dihukumi menjadi najis. Karena apa? Karena sudah terlepas dari badannya. Tapi kalau kucingnya masih hidup, kemudian musal-musal di sarung kita, yang penting tidak ada bulu yang tertinggal. Kalau ada bulu yang tertinggal, itu tinggal dibersihkan saja, tinggal dilepaskan saja itu bulu-bulunya. Nah, hewan-hewan ini tidak dibedakan antara hewan yang halal dengan yang haram. Ya, jadi semuanya suci jika dalam kondisi masih hidup. Dikecualikan di sini dikeluarkan illa al-kalba wal khinziro. Ya, baik masih hidup maupun sudah mati, ini dua hewan ini tetap dihukumi najis. Kita lagi sholat Pak, tikus jatuh plok dari atas, kan tikusnya hidup, apa itu suci. Ya, cuman jadi masalah kalau plok meninggalkan kotoran, nah itu jadi najis, beda. Itu ya. Kita lagi sholat tiba-tiba ada ular masih hidup lewat di sajadah kita misalkan, karena sholatnya
di alam gitu kan, lagi camping atau apa, ular lewat, itu ular yang hidup, itu tidak menjadikan sajadah kita najis, tetap suci. Nah semua itu kalau misalkan mati maka menjadi bangkai. Bangkai dihukumi najis. Wal maitatu kulluha najisah. Semua bangkai itu hukumnya adalah najis, baik hewan halal maupun hewan haram. Ada ayam udah mati ya bangkai najis. Padahal itu hewan yang halal awalnya. Ada tikus mati, ya bangkai itu menjadi najis. Ketika masih hidup si tikus itu dihukumi suci. Timbul masalah nih. Masalahnya kalau misalkan air liurnya gitu ya, air liurnya dari kucing atau dari hewan-hewan lain selain anjing dan babi, itu dihukumnya apa? Misalkan kita punya air ditaruh di teras, ketahuan tuh ada kucing minum dari air itu, maka dari beberapa referensi ditemukan itu suci, tidak menjadi najis. Ya. Namun ada yang berpendapat ya semua airnya, ya air liurnya apa yang semuanya menjadi najis kalau dari hewan yang haram, yang tidak dimakan. Dibedakan burung-burung yang bisa dimakan, dibedakan ayam. Nah itu bekas-bekas minumnya itu dia tidak najis, tapi dia suci. Kita punya air sedikit, ditaruh di ember, diminum sama ayam, ya udah yakini aja, yakini itu adalah suci. Dikecualikan kalau si ayam itu habis makan apa itu yang namanya ayam ya, habis makan kotoran, minum kotorannya tertinggal, itu beda lagi. Ya, itu kan kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ada bekas-bekas kotorannya, ya itu suci. Wa maitatu kulluha najisatun illa samaka. Semua bangkai itu najis kecuali ikan, wal jarada dan belalang. Ikan dan belalang dihukumi suci dan boleh dimakan. Jadi kalau di sungai ada ikan yang terapung mati ya, maka si ikan ini tetap dihukumi suci. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh, karena apa? Takutnya si ikannya sudah kena racun. Kecuali kalau matinya ini dalam hal ini tidak diyakini mengandung racun. Nah, ini. Apalagi kan sungai zaman sekarang kan nggak aman ya, banyak limbah-limbah beracun yang berbahaya. Jadi kalau ada ikan yang mati di sungai itu jangan dimakan, itu berbahaya. Kemungkinannya matinya karena terkena racun. Wal jaroda belalang boleh dimakan. Kalau zaman dulu waktu saya kecil masa saya makan belalang, orang kampung. Nah ini ya, dari sekian belalang itu insya Allah aman, walaupun ada spesies yang beracun yang kurang aman, tapi insya Allah tidak sampai menyebabkan mati. Wal adami dan anak Adam ini walaupun sudah meninggal dunia, dia dihukumi suci. Ya, karena apa? Manusia adalah makhluk yang dimulakan afwad karena bani Adam. Sungguh kata Allah, kami telah menghormati, telah memuliakan Adam, anak Adam dan keturunannya. Wa yusaru al-ina'u min qulubil qalbi wal injili sa'maro idahu nabi. Kita naruh wajan di depan, ketahuan tuh dijilatin sama anjing. Apa yang harus kita lakukan? Yusaru al-ina'u min qulubil qalbi wal injili sa'maro, dicuci 7 kali. Idahu nabi turab, salah satunya dengan
debu atau kosong. Wa yusau min sa'irin najasat marratan ta'ti alaihi. Tadi ya, yusalu dicuci dari sa'irin najasat, dari semua najis itu marratan, cukup satu kali. Ta'ti alaihi dengan menyiramkan air di atasnya. Nah, dikecualikan kalau ada wujudnya, maka wujudnya itu akhirnya itu harus dihilangkan. Ada keramik di depan, ada ayam yang maka kotoran ayamnya harus dihilangkan dulu, dihilangkan, digosok, baru disiram air sekali. Hilang itu udah cukup. Ya. Salah satu afdol. Adapun jika mencucinya dengan 3 kali bilasan, afdol itu lebih utama. Wa itu ta'ala terqam nasihat atau jika khamar ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka cuka ini dihukumi suci walaupun berasal dari khamr, dari khamr. Wa in kulila bidhi syai'in fiha lam tafur. Tapi jika menjadi cukanya dengan bantuan dimasuki sesuatu, bantuan dari luar, mungkin berupa apa ya yang bisa menyebabkannya berubah, lam tafur, maka cuka ini tetap dihukumi. Nah, jadi ada khamar kemudian berubah sendirinya menjadi cuka tanpa bantuan apapun, maka khamar ini yang sudah menjadi cuka dihukumi suci. Tapi kalau berubah menjadi cukanya karena bantuan zat-zat yang lain yang dimasukkan, maka khamar ini, cuka ini, khamar yang sudah menjadi cuka ini tetap dihukumi najis. Nah, ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Kalau memang dari awal ada orang-orang yang memang niatnya membuat khamar untuk mabukkan, maka jika terjadi si khamar ini berubah wujudnya menjadi cuka, tetap hukumnya adalah najis. Karena memang dari awal niatnya sudah enggak bagus. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu nanti nilainya itu tergantung kepada niatnya. Ya biasanya sih yang namanya khamar itu memang tujuan awalnya untuk mabuk. Ya, tapi ada orang-orang yang membuat khamar itu memang dalam rangka proses secara alami. Membuat cuka itu proses secara alami itu memang jadi khamar dulu, terus secara proses maka kemudian menjadi cuka. Nah ini terima kasih, mudah-mudahan kita dapat memahami dan dapat mengimplementasi dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.